Kau buatku menangis pilu dengan caramu melukai. Mengapa kau beri harapan bila aku baju aku, baju Elin, semuanya kak. Ini aja masih belum beres. Secapek itu ngontrak dan secapek itu pindah. Kalian udah pernah ngerasain nggak punya rumah pindah sana sini nelongsor guys, Aku tanya kalian yang pernah pindah-pindah rumah, gimana? Nah, ini nih, aku ngerasain apa yang dirasain Feni Alberti. Kalian tahu Kak Feni? Kak Feni pindah sana, pindah sini, bawa anak, bawa, ya Allah. Aku ngerasain apa yang dirasain Kak Feni tuh. Feni kan, aku lihat dia kontennya pindah sana, pindah sini ya kan, ngontrak sana, ngontrak sini. Ternyata secapek itu guys. Kita tinggal di sini 3 hari aja masih belum rapi loh rumahnya. Terus juga ngontrak itu bukan uang sedikit. Ya, pas kita ngontrak kita nggak ada apa-apa. Gelas nggak ada, mangkok nggak ada. Aku bener-bener kemarin, kamu tau nggak? Kemarin apa ya? Yang ngebantu beresin barang di sini, ya. Aku kasih makan mie sama telur. Nyari mangkok nggak ada. Makan mangkok nggak ada. Akhirnya aku semangkok berdua sama suamiku. Ada yang makan mie kuah pakai piring. Piring cuma 2, mangkok cuma 1. Gelas nggak ada. Bener-bener mulai nol guys, nggak punya apa-apa. Bener. Hal-hal kecil, beli kayak abrak-abrak, kayak sapu, kayak serok, itu hal kecil yang menurut kalian murah. Allah, itu cuman 5 ribuan. Kak, 5 ribuan dikali berapa banyak barang kau beli? Kursi yang pendek, tempat sabun aja itu beli kak pakai duit, ya nggak sih? Tempat naruh sabun, ya nggak? Meja itu harus punya. Kalau nggak ada meja, kita mau naruh makanan taruh mana? Ya nggak? Masih mending aku masuk ke rumah ini masih ada kulkas punya yang punya rumah. Nggak beli aku kulkas, mesin cuci tinggal pakai, alhamdulillah. Ya nggak? Galon buat naruh air putih ya beli. Itu dihitung-hitung juga nggak cukup di 1 jetong kak. Kita mau pindahan juga, bener nggak? Ngeluarin duit lagi. Semua duit, dari sapu, dari perlengkapan dapur, dari perlengkapan. Terus abot kak aku tenan, bukannya wah wong lanang koyo ngono kok bisa dipertahane, wong lanang kasar. Mbak, nek aku mau karo Kang El aku mau ket biyen, soalnya Kang El kasar ke zaman pacaran we, ngomongannya emang kasar. Sampai aku nikah sekarang pun dia masih seperti itu, berkurang ya paling sedikit. Tapi habis itu aku udah tahu cara menanganin dia kalau dia lagi marah, cara menanganin dia kalau dia lagi emosi. Aku asing ngerti emang aku guys, gitu loh. Mungkin orang lain nggak tahu, cuman taunya ya pas dia ngomong kasar atau pas dia, aku ngomong kalau masalah dia banting sesuatu, ini aku ngomong ya, dia banting sesuatu itu bukan cuman aku lihat sekali 2 kali. Bahkan waktu pacaran aja pernah aku posting nggak, pas dia banting HP, tak posting kan, dia tuh suka melampiaskan sesuatu di barang. Kalau dia emosi yang nggak tertahan dia ceprek kak, memang begitu, memang wataknya seperti itu. Lah terus Mbak Yuli kalau dia kayak gitu nangis nggak? Ya nangis, aku tetap nangis kak, aku tetap nangis, aku tetap sakit hati tetap. Tapi aku akan adem dengan sendirinya. Dia tahu cara ngedemnya aku juga tahu cara bikin dia adem. Seperti itu guys. Yang namanya rumah tangga ya memang harus saling melengkapi menurut aku. Jangan pan api sama api, ya nggak jadi kak. Satu api satu harus jadi air, seperti itu. Ibarat bojoku geni, aku banyune sing nyiram ngono lho guys. Bikin rumah dari uang sendiri di tanah orang tua, awas diklaim nanti punya orang tua. Apalagi orang tua kalian masih muda, kalian masih punya kakak atau adik, intinya masih punya saudara. Oke, yang sekarang lagi viral barusan lewat itu Mbak Yuli, tapi aku nggak kenal sama Mbak Yuli. Saudaraku juga namanya Yuli Carmila, ya kan? Ya, Yuli Carmila, ya, kayak Mama Rehan. Oke, Mama Rehan. Tapi aku nggak ngomongin dia ya, gitu. Sorry ya. Aku sendiri aja, dan banyak kasus yang memang hasil dari kerja jadi TKW, terus diklaim sama ada juga ini orang Jawa Tengah ya, mohon maaf orang Jawa Tengah, dan dia dulu pernah konsultasi sama aku, katanya dia itu yang bikin rumah, tapi rumahnya itu sekarang ditempatin sama adenya, dimilikin sama adenya, karena orang tuanya itu berpihak kepada adenya, ya, orangnya TKW Hongkong. Oke.
Nah, sekarang aku nggak mau ngomongin dia, karena aku juga nggak kenal juga, cuman sebatas dia konsultasi dan minta saran aja. Oke, sekarang aku mau ngomongin diri aku sendiri. Aku aja yang ngebangun rumah dari pondasi sampai berdiri itu murni semuanya uangku, bahkan yang buat makan aja dari aku. Ya, yang tadinya emang itu tanah, aku bangun di tanah mama aku, tapi yang tanah mama aku tuh cuman segini doang. Nah, tapi memang udah ada persetujuan, karena memang tanah yang bagian belakang nyambung sama yang aku bangun itu kan tanahnya bibi sama mamang aku. Cuman bibi aku tuh kan udah meninggal, adanya mama aku yang beda bapak. Nah, itu dibelilah sama aku, sama punya mamang aku dibelilah sama aku. Jadi nyambung lah, jadi satu set, jadi panjang, terus sertifikatnya jadiin satu, ternyata atas nama mamaku semua. Bahkan yang aku beli di sebelahnya juga itu atas nama mamaku, ya kan. Dan yang bikin aku kesel, mamaku kan punya adik, satu bapak beda ibu, itu orang Jawa Tengah gitu kan. Nah adanya mama aku juga yang satu bapak beda ibu itu kan metong ya kan, metong. Terus dibelilah bagiannya dia dibelilah sama aku. Terus sama punya bibiku yang satu lagi, punya adik mamaku yang satu bapak satu ibu, dibelilah sama aku yang di situ. Nah, dibeli terus dijual, dan aku nggak tahu uangnya kemana. Ya udahlah gitu ya. Karena kalau ngelawan orang tua pasti kamu dibilang anak durhaka walaupun orang tuamu yang nggak benar. Nah, seperti itu. Dan yang bikin aku membagongkan, setiap bulan uang dari aku, semuanya dari aku. Memang ya, anakku sama dia gitu. Cuman kan itu kan cucunya, tapi mereka itu menganggap anakku itu bukan cucunya, tapi mereka itu menganggap aku kerja sama kamu, dan mereka tuh nggak mikir kalau uang tiap bulan juga dari aku gitu loh. Terus habis itu mama aku tuh mengeklaim kalau rumah itu milik mama aku yang ngebangun, uang semua mama aku, dan dia mengatakan aku jual warisan dari bapak aku dan untuk ngebangun rumah itu. Tau nggak? Terus dia bilang ini semuanya punya aku, bukan punya anak aku. Dia bilang gitu kan. Dan dia tuh selalu menjelek-jelekan aku. Parahnya, dia mengatakan aku nggak pernah kirim uang, tapi setiap bulan kalau nggak dikirim telat aja, waduh, ngomong. Dia mengatakan aku nggak pernah kirim. Jadi jangan salahkan kalau aku sekarang jarang ngirim, tapi aku tetap aja ngirim gitu loh. Gitu. Bahkan makanya tuh kayaknya pernah deh aku bikin VT, aku bilang aku mau umrohin guru ngajiku. Emang bener mau aku umrohin. Kalau enggak ya berangkat bareng, kalau enggak dia sendiri gitu. Ada yang komen, kan masih punya orang tua, lebih baik tuh orang tua yang diumrohin. Ya orang tua kamu aja, jangan orang tua saya gitu loh. Orang tua saya mohon maaf, sholat aja nggak pernah mama aku, gitu aja. Bahkan yang bikin aku kecewa, dulu aku bilang, mak mukena aku kan banyak, mau aku ajarin sholat, nggak mau. Bahkan bapak tiriku kan bilang gini, kamu kan udah tua, belajar sholat, kalau nggak mau diajarin sama aku ya sama anakmu gitu, maksudnya sama aku. Jawabannya nggak mau. Itu bikin aku kecewa gitu aja. Aku sampai bilang gini, sholat sebelum disolatkan, aku bilang gitu, kan udah tua, umur nggak ada yang tahu gitu kan. Enggak, oh ya udah, aku ruqyah sekalian kalau kayak gitu, ngeselin kan gitu. Sebenarnya makanya aku tuh ngomong sama kakakku, aku bilang gini sama kakak iparku, aku bilang gini, pokoknya nggak tahu ya, intinya kalaupun nanti aku nggak mau mamaku ikut sama aku, terserah aku mau dibilang anak durhaka, anak gimana, aku nggak mau. Karena aku udah sakit hati dari kecil, aku udah didoain suruh metong lah, suruh tertindas mobil, tertindas motor sama mamaku. Terus mama aku tuh bilang gini, tahu kayak gitu dari kecil kamu tuh. Dan mama aku kalau zaman sekarang mungkin dia udah kena pidana ya, mamaku ya udah kena pidana, udah di keranjang kuningin gitu. Seteganya mama aku, karena dia tuh pengen ngabisin aku dari aku kecil, tau gak sih? Ini ada kan? Ini 2. Aku waktu bayi belum ada 40 hari aku disilet. Nih, kata mamaku tuh ada tohnya gitu loh. Emang mamaku tuh kepengen
kalau bisa tuh aku nggak ada gitu dari bayi. Mamaku tuh dari kecil selalu ngomongin aku gitu, pengen ngabisin aku. Jadi kebetulan ada toh merah di sini disilet, bayi belum ada 40 hari disilet. Kata nenek buyut aku dulu bilang gini, kamu tuh dulu kayak mau metong, mamamu tuh kejam banget, kamu disilet. Aku dalam hati, ya pantesan mamaku aku waktu itu aja, bukan waktu itu aja, mamaku tuh kayak gitu lah. Pokoknya doain aku biar metong ya kan. Pokoknya kalau uang sekoper pun dikasihkan ke dia 1 jam udah hilang, udah jadi miliknya dia. Jadi kalaupun nanti aku udah berumah tangga, aku nggak mau dia ikut aku, karena dia yang ada ngancurin gitu loh. Yang ada dia ngancurin, gayanya pengennya selangit gitu. Nah ini mamaku nih,